kasih kemuliaan yang paling meriah. Bisa lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, thank you juga PAW-nya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Halo, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saya khotbah hari ini ibadah yang ketiga dan 4. Tadi pagi ibadah 1-2 dilayani oleh Pastor Sam. Ya, saya lupa judulnya, mungkin bisa, ini udah dibukain ya. Sore ini saya menyampaikan tentang proses padang gurun, dan ibadah yang keempat nanti saya bicara tentang memenangkan pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba buka dulu sama-sama di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-17 ya. Keluaran 3 ayat yang ke-17. Jadi saya mengambil kisah tentang proses padang gurun ini, mengambil kisah bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan gitu ya. Mereka itu mengalami perbudakan sehingga mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, ya intinya adalah Tuhan bebaskan kami dari setiap perbudakan ini gitu ya. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan Yesus itu adalah alamat yang tepat. Karena Tuhan itu akan melakukan sesuatu dalam hidup kita, katakan amin. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa mereka. Sehingga Tuhan itu mengutus Musa hambanya untuk membebaskan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 17 firman ini bilang begini. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Yaitu bangsa Israel keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah saudara, jadi Tuhan itu akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan saudara, ketika mau menuju ke sana sebenarnya ada jalan yang lebih cepat. Tapi Tuhan tidak memilih jalan yang lebih cepat itu, tapi Tuhan memilih membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu melalui yang namanya padang gurun. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17, ayatnya agak banyak, nanti dibantu oleh multimedia. Keluaran 13 ayat 17 bilang begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Keluaran 13 ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Harusnya ada jalan yang lebih cepat, tapi Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu berputar Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka berputar. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan sengaja membawa bangsa Israel itu masuk kepada padang gurun sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berjanji kepada bangsa Israel, aku akan bawa kamu keluar dari tanah Mesir ini, tanah berbudakan, kepada tanah yang melimpah susu dan madunya, kepada tanah perjanjian, kepada tanah Kanaan. Tuhan sendiri yang berjanji. Apakah mudah Tuhan melakukan? Misalnya ini, Tuhan itu kan Tuhan ya. Tuhan itu kan ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Apakah mudah bagi Tuhan? Begitu Tuhan itu berbicara, langsung segitu banyak orang yang katanya 2 juta orang itu langsung aja dipindahkan ke tanah Kanaan. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu Saudara. Karena dia Tuhan, dia maha. Dia bisa lakukan segala sesuatunya. Gampang. Langsung pindahin, ya udah ya, kamu keluar dari Mesir ya. Sekalipun Tuhan itu Firaun dibuat keras hatinya sampai ada tulah yang ke-10 dan segala macamnya. Begitu sudah dilepasin, masih dikejar lagi nih sama Firaun gitu ya. Sampai bangsa Israel berhadapan sama depannya laut, belakangnya itu kereta berkudanya Firaun di tempat situasi yang terjepit gitu ya. Itu diizinkan Tuhan terjadi.
Sebenarnya mudah membuat Tuhan itu mengeluarkan bangsa Israel langsung aja dibawa ke tanah Kanaan. Gak usah pakai 40 hari yang akhirnya terjadinya 40 tahun. Apakah bisa? Bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Why? Karena Tuhan itu tidak konsen kepada hasil akhir. Tapi Tuhan itu konsen kepada perjalanan untuk menuju hasil akhir itu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang instan Bapak Ibu Saudara. Yang mau langsung jadi. Tuhan tidak konsen kepada hasil akhir karena hasil akhir selama bersama dengan Tuhan pasti lebih dari pemenang. Tapi bukan hasil akhir itu yang dicari sama Tuhan. Tetapi proses perjalanannya itulah Bapak Ibu Saudara yang ditunggu sama Tuhan. Oleh karena itu kenapa dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kita ini bukan anak gampangan. Kita ini bukan Kita ini bukan anak-anak yang gampangan. Barang siapa ku kasihi, dia ku hajar, dia ku tegur dan ku hajar kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu konsen dengan perjalanan kita sampai kepada garis akhir. Itu konsennya, perjalanan ini loh. Apakah kita kalah? Apakah kita menjadi pemenang? Apakah kita ini mengeluh? Apakah kita ini keras hati? Apakah kita ini suka menyalahkan orang dan segala macamnya? Ini loh yang dikonsenin sama Tuhan. Sehingga coba lihat Bapak Ibu Saudara. Coba ya, kalau ketika kita lahir baru Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu kita hidup baru, betul? Apanya yang baru? Apanya yang baru? Rohnya yang baru. Tetapi jiwanya belum. Nggak heran kita terima Tuhan Yesus. Tapi ada aja tantangan dan kehidupan yang membuat kita tuh diproses. Kalau kita hatinya keras dibuat hatinya lemah lembut. Kalau kita orang yang emosi dibuat hatinya yang mudah mengampuni. Ada proses Tuhan. Karena Tuhan tidak konsen kepada hasil akhir. Tuhan konsen kepada setiap perjalanan, pengiringan kita kepada Tuhan ini. Itu Tuhan itu konsen Bapak Ibu Saudara. Karena itu disengaja sama Tuhan masuk ke padang gurun. Karena Tuhan ternyata punya acara. Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita ini ada yang namanya proses padang gurun. Sebelum kita masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita. Tanah perjanjian kita masing-masing beda-beda. Tapi yang pasti kalau yang utama satu kita tanah perjanjian kita adalah surga. Siapa yang mau ke surga suatu saat nanti bisa angkat tangan. Saya juga. Hari ini kesengsaraan saja yang ada. Hari ini ketika kita di muka bumi air mata saja yang banyak. Tapi kita ini cuma hidup itu cuma nunggu satu tuh yang utama. Kita mau masuk surga Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang utama. Tanah perjanjian kita yang utama sama. Semua kita mau masuk surga. Tapi ada tanah-tanah perjanjian yang lain dalam hidup kita. Yang itu hanya komitmen Tuhan dengan setiap Anda masing-masing. Tidak sama kadang satu dengan yang lain. Dan bahkan prosesnya juga nggak sama. Tidak ada yang punya proses kayak Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Prosesnya demikian rupa. Itulah perjanjian dengan Bapaknya. Yesus punya perjanjian dengan Bapaknya mati sampai di atas kayu salib. Bukan untuk dosanya. Tapi untuk Anda dan saya. Setiap kita ini juga punya tanah perjanjiannya sendiri-sendiri sama Tuhan. Mau dijadikan apa kita, mau jadi seperti apa, mau dipakai demikian apa, mau dipercaya apa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya perjanjiannya masing-masing antara Anda dengan Tuhan sendiri, antara saya dengan Tuhan. Dan bukan itu yang menjadi tujuan akhirnya. Tuhan konsen kepada perjalanan kita untuk menuju ke sana. Dan sometimes untuk menuju ke sana, untuk menuju tanaan kita masing-masing, kita perlu melewati padang gurun kita. Proses padang gurun itu kita perlu lewati. Gak enak di padang gurun. Mana ada padang gurun yang enak. Gak enak Bapak Ibu Saudara. Terkadang Anda cuma sendirian di sana. Ketika engkau malam, engkau kedinginan. Ketika engkau siang, engkau kepanasan. Tapi Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Kita akan belajar dari bangsa Israel ini. Jadi Tuhan itu konsen ke dalam perjalanan hidup kita ini sampai kepada garis akhir itu. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat apa sih yang mau Tuhan ambil dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa kok Tuhan itu kok enggak langsung aja dipindahin langsung? Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel ini masuk ke padang gurun? Apa yang mau diambil dari kehidupan bangsa Israel? Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Yang pertama, dikatakan Keluaran 5 ayat 5 dan ayat 9. Saya baca. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah
terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Dan sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Jadi begini, ketika Musa menerima mandat dari Tuhan Yesus, Musa dan Harun ini, lalu mereka menghadap kepada Firaun. Sebelum ada tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, mereka itu ngomong bahwa bebaskanlah bangsa Israel, kami disuruh Tuhan untuk berkata demikian kepadamu. Lalu Firaun ini menjadi marah. Ketika dia marah, lalu dia berkata kepada pegawainya, bilang kepada bangsa Israel, dia bilang kepada pegawainya, itu bangsa Israel pekerjaannya disuruh lebih diperberat lagi. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini mengalami perbudakan. Ketika mereka ada di Mesir, mental mereka adalah mental budak. Karena itu Tuhan itu masukkan mereka di padang gurun. Supaya apa? Yang pertama, supaya mentalitas masa lalu itu tidak ada dalam diri mereka. Apa mentalitas masa lalu? Mentalitas budak itu Bapak Ibu Saudara. Mereka diperbudak. Mereka suruh kerja sangat paksa. Karena itulah mereka berteriak kepada Tuhan. Bebaskan kami. Kami sangat sengsara. Mereka punya mental korban. Mereka biasa diperbudak Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi karena mereka itu suka diperbudak, maka karena mereka itu menjadi budak, diperbudak, mereka itu suka mengeluh. Kesengsaraan demi kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka keras hati mereka. Ada berapa banyak kalau kita lihat quote-quote di luar sana. Kadang masa lalu yang keras itu membuat orang-orang ini, orang pada zaman sekarang hidupnya menjadi keras. Karena mungkin orang itu di masa lalunya hidupnya keras. Sangat terbatas. Mungkin dari kecil, dari SD sudah jualan, sudah kerja untuk sekolah. Atau bahkan untuk cari makan. Dari kecil kalau temennya punya uang saku, dia nggak punya uang saku. Hidupnya sangat keras. Itu membuat ketika dia menjadi dewasa, keras sudah biasa. Kesengsaraan membuat dia menjadi orang yang keras. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca kisah bangsa Israel, mereka ini suka mengeluh. Dikit-dikit mengeluh, enakan di Mesir. Enakan di Mesir, aku bisa makan daging, aku bisa makan ini. Mengeluh terus sama Tuhan. Lalu mereka keras hati mereka, tegar tengkuk Bapak Ibu Saudara. Lalu apa lagi? Mereka ini suka nyalakan Tuhan, suka nyalakan Musa, suka nyalakan orang lain. Mental-mental yang seperti itu yang mau dikikis sama Tuhan. Karena mental yang seperti itu gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari dalam hidup kita ini ada mental-mental masa lalu. Mental masa lalu kita. Saya gak tahu itu apa. Tapi masa lalu kita itu bisa membentuk kita. Dan sometimes ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kita baru tapi jiwa kita belum. Kadang masih ada kepahitannya, kadang masih ada kecewanya. Kadang masih suka iri hati karena ternyata dulu ketika masa kecil masih suka dibanding-bandingkan. Masih ada insecure-nya, tidak punya rasa aman. Karena selalu orang tua berkata kakakmu jauh lebih hebat. Adikmu jauh lebih pintar dan segala macam. Ternyata itu Tuhan mau ambil sebelum semua rencana dan kehendak Tuhan terjadi sempurna dalam kehidupanmu. Ada proses padang gurun dalam kehidupanmu. Sebenarnya itu perlu. Untuk apa? Untuk mengambil semua mental Mesirmu. Semua mental masa lalumu. Mental-mental yang tidak berkenan, suka mengeluh. Tuhan mau ubah menjadi ucapan syukur. Orang mengucap syukur itu bukan pada waktu keadaannya baik, tidak. Pada keadaan yang tidak baik, bahkan pada keadaan yang sangat kritis dan menekan. Di situ dia bisa mengucap syukur. Itulah ada kuasa dalam hidupnya. Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Mengucap syukur untuk memberi makan 5.000 orang. Di depan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ada sebuah kebutuhan yang besar. Harusnya Yesus bisa mengeluh juga. Tapi Yesus mengucap syukur. Saudara, mental yang seperti itu yang Tuhan mau ubah. Dan itu hanya bisa diubah ketika kita memasuki yang namanya padang gurun. Makanya disebut proses padang gurun. Saya mau beritahu itu diizinkan Tuhan. Itu diizinkan Tuhan. Untuk kita masuk dalam proses itu.
Supaya mental kita, apalagi suka mengeluh menjadi ucapan syukur. Keras. Diperbudak itu kan keras. Membuat dia menjadi keras, orang yang menjadi keras. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel itu, Tuhan mau mengubah kerasnya itu menjadi tangguh, Bapak Ibu Saudara. Apa itu tangguh? Tangguh itu Bapak Ibu Saudara, sukar dikalahkan, kuat, andal, kuat akan pendirian, tabah, tahan, dan kukuh. Dari orang yang keras, karena kehidupan membuat dia menjadi keras, karena situasi dan kondisi membuat dia keras, tapi dia mau diubah sama Tuhan menjadi orang-orang yang tangguh. Karena orang yang tangguh itu bukan orang yang keras hati. Orang yang tangguh itu hatinya lemah lembut, tapi sifatnya itu tangguh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Tapi kalau orang yang keras hati, hatinya yang keras. Hatinya yang keras Bapak Ibu Saudara, itu yang mau Tuhan ambil. Apalagi yang mau Tuhan ambil, banyak yang Tuhan mau ambil. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang keras hati, tapi orang yang kuat di dalam kekuatan kuasanya. Halo, katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami padang gurun dalam hidupmu, apa sih padang gurun? Padang gurun itu adalah sesuatu yang tidak enak di dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang membuat engkau rasanya tidak betah, nggak tahan. Engkau ingin keluar dari sana. Karena air susah, semuanya nggak enak. Rasanya tempat yang membuat kamu tuh, kalau bisa ya pergi dari tempat itu. Saya mau beritahu, disitulah Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu. Ada proses padang gurun yang diizinkan Tuhan terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Ada pujian bilang begini, yang tak terbatas itu. Bisa ya? Coba dari depan. Saya lupa tapi kata-katanya. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuat andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dari depan ini bagus kata-katanya. Apa ya dari depan kok jadi lupa? Kukumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, kau tak pernah menyerah dalam hidupku. Ku kagumi. Saudara tahu enggak? Padang gurun itu adalah salah satu cara Tuhan mencintaimu. Enggak enak. Tapi kadang itu cara Tuhan untuk sayang kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kau harus melalui itu. Karena Tuhan mau kita masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Menjadi hambanya yang berkenan kepadanya. Menjadi anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Dan salah satu cara Tuhan mencintai kita adalah membawa kita ke padang gurun. Karena itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Proses padang gurun kita harus lewati Bapak Ibu Saudara, sekalipun gak gampang. Tapi itu karena Tuhan sayang sama kita. Coba bayangkan. Kalau Tuhan gak sayang sama bangsa Israel, Dia gak akan kirimkan Musa. Dia tidak akan kirimkan, dia tidak akan buat bangsa Israel itu akhirnya keluar dari perbudakan Mesir. Sehingga dia memang caranya tidak gampang untuk masuk tanah perjanjian.
harus lewat padang gurun itu. Tapi itulah cara Tuhan mencintai kita, anak-anaknya. Katakan amin. Yang kedua, apa proses padang gurun itu? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melihat situasi atau kondisi, bahkan dirinya sendiri lebih besar daripada Tuhan. Yang mau dibuang di dalam proses padang gurun itu adalah bangsa Israel itu jangan melihat situasi, kondisi, bahkan dirinya sendiri lebih besar daripada Tuhan. Ketika engkau ada dalam proses padang gurun itu, jangan lihat situasinya. Jangan lihat kondisinya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau engkau fokus kepada itu, engkau tidak bisa lihat penyertaan Tuhan. Mereka di padang gurun, mereka tidak sendirian. Tuhan mengirimkan tiang awan, tiang apinya. Tuhan mengirimkan Musa dalam hidup mereka. Yang dibawa Musa itu tongkat. Tongkat itu ajaib loh itu, tongkatnya itu. Sekalipun tongkat itu biasa, tapi tongkat itu ajaib. Tapi karena mereka terlalu fokus dengan diri mereka di Mesir, coba di Mesir aku makan daging, di sini loh. Aduh panas, aduh gak ada air. Mau minum pakai apa? Itu tongkat itu dipakai tuh, airnya keluar. Mau minum pakai apa? Waduh di sana lebih enak dan segala macam. Kalau orang terlalu fokus kepada situasi dan kondisi yang memang jujur kalau boleh dikatakan gak enak, kering, panas, dingin. Mungkin banyak binatang buas, banyak pokoknya yang gak enak itu. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau orang fokus kepada itu, dia tidak bisa lihat penyertaan Tuhan. Coba apa yang Tuhan lakukan di padang gurun. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka, lihat ini. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ada penyertaan Tuhan. Waktu engkau melewati padang gurun, ketika engkau masuk dalam padang gurun, kau enggak sendirian. Ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada tiang awan, tiang api. Tapi kita enggak bisa kerasa itu. Why? Karena kita melihat situasi dan kondisi kita, bahkan diri kita sendiri jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Jauh lebih besar daripada penyertaan Tuhan. Itu yang mau diambil dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen imannya bergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau situasinya baik imannya ngejos. Tapi kalau situasinya gak baik imannya jadi down. Kalau dia baik-baik saja dia bisa mencintai Tuhan, melayani Tuhan bahkan. Tapi ketika masalah itu datang dia tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba mulai mundur teratur. Dia mulai gak ini, dia mulai gak itu gitu ya. Gairahnya akan Tuhan mulai hilang. Itu yang Tuhan mau ambil. Tuhan mau iman kita ditaruh kepada Tuhan Yesus, bukan kepada keadaan, situasi, bahkan kepada dirimu sendiri. Tuhan mau ambil itu semua, gak ada lagi kita. Tapi yang ada cuma Tuhan saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara diizinkan proses padang gurun itu. Supaya apa? Supaya ketika engkau ada di dalam situ, matamu tertuju kepadanya. Imanmu tertuju kepadanya, bukan kepada situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Bapak Ibu mungkin kadang berbanding balik. Kenyataan itu selalu berbanding balik dengan kebenaran. Saya mau beritahu. Kenyataan itu selalu berbanding balik dengan kebenaran. Tapi dengar saya baik-baik, peganglah kebenaran, jangan kenyataan. Kenyataannya hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin angin topan itu sangat menderu. Kenyataannya begitu. Kenyataannya aduh ini angin topan mau masuk dalam perahuku. Sampai perahunya sudah mau hampir tenggelam. Itu kenyataannya seperti itu. Tapi ada sebuah kebenaran bahwa Yesus ada dalam perahu kita. Tapi orang tidak bisa lihat kebenaran bahwa Yesus ada dalam perahu kita. Yang mereka lihat adalah kenyataan bahwa angin topan itu akan masuk dan akan menenggelamkan kapal kita. Bapak Ibu Saudara, kenyataan selalu berbanding terbalik dengan kebenaran. Tapi saya mau beritahu, peganglah kebenaran bahwa Yesus itu ada dalam perahu kita. Demikian juga proses padang gurun. Padang gurun itu membuat kita ini, yang iman kita bergantung kepada situasi, kondisi, keadaan. Itu semua mau dilucutin sama Tuhan. Imannya cuma bergantung kepada Tuhan. Karena itu diizinkan. Supaya mereka tidak bergantung kepada
dirinya sendiri, bergantung kepada manusia, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada apa lagi coba di padang gurun? Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Pada waktu pagi dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pertama sama Tuhan dikasih mana setiap hari. Setiap hari suruh kumpulkan, kalau nggak salah segomer apa gitu ya, pokoknya secukupnya. Tapi di hari yang ke-6 disuruh 2 kali lipat. Karena di hari ke-7 mereka istirahat. Itu hari Sabat. Mereka disuruh kumpulin. Tapi karena mereka aduh bosen mana terus. Pengen daging. Dikasih juga sama Tuhan daging. Ada penyertaan, ada mana setiap hari. Tuhan kasih dalam hidup kita. Mana kalau zaman sekarang itu bicara tentang rema. Rema, langkah kaki kita dituntun sama Tuhan. Ada rema demi rema every day. Karena Tuhan juga sadar bahwa ketika kita masuk dalam padang gurun itu gak gampang. Ada berapa, pernah enggak Anda ngalami rasanya bangun gak bisa nyenyak, tidur kebangun-bangun, ketika bangun dada bisa sesak. Rasanya air mata itu sudah gak terbendung, diam-diam bisa menangis sendiri. Kepikir kesana kemari, pikirannya kemana-mana. Paling gampang satu, mengakhiri hidup. Paling gampang pergi. Paling gampang tidak ketemu dengan orang. Pernah enggak ngalamin kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Tuhan berkata, aku memberikan mana every day. Karena Tuhan tahu ketika engkau di padang gurun, enggak gampang melewati hari demi hari. Tapi engkau harus melewatinya. Makanlah mana. Makanlah mana dari surga, membuat engkau akan kuat. Kau akan menjalaninya dengan kuat. Dari mana itu? Dari mana every day? Kan enggak boleh dikumpulkan kan? Ada yang nyimpen tuh mananya. Disimpan, busuk besoknya. Mananya itu cuma 1 hari demi 1 hari. Dengan kata lain yang membuat engkau strong, kuat, itu adalah keintimanmu. Mana rema setiap hari dengan Tuhan. Setiap hari. Itu yang membuat engkau kuat. Halo, katakan amin. Katakan amin. Apalagi coba Bapak Ibu Saudara? Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dipelihara 40 tahun. Sepanjang mereka di padang gurun itu dipelihara every day. Setiap hari. Bahkan ada ayat yang lain, kasut mereka tidak menjadi rusak. Baju mereka tidak menjadi rusak selama 40 tahun itu. Wow, ada penyertaan Tuhan. Jangan fokus kepada situasi kondisi diri sendiri, fokuslah kepada Tuhan. Karena ketika engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan menikmati penyertaan demi penyertaan mana sama Tuhan setiap hari. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati Tuhan. Anda dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Yosua 5 ayat yang ke-6. Firman bilang begini, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun. Sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Lihat, ternyata ada angkatan bangsa Israel yang juga mati tidak sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Yaitu orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Dikatakan jelas, ya, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ternyata ada bangsa Israel yang tidak bisa masuk tanah Kanaan. Yaitu mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, proses padang gurun itu Tuhan izinkan untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang taat, mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku. Dalam hidup ini selalu ada aturan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita coba di rumah aja di rumah kita. Setiap rumah tangga ada aturannya masing-masing. Contoh misalnya di meja makan tidak boleh ada handphone. Itu aturan di rumah kami. Di rumah Anda mungkin beda. Ya,
mungkin jam 7 atau doa mesbah keluarga sama-sama, ada aturan. Di kantor juga ada aturan. Lalu di jalan ada aturan. Kalau kita lampu kuning tentu kita berhati-hati. Kalau lampu merah itu tandanya mobil kita harus berhenti. Tapi kalau hijau itu tandanya mobil kita harus jalan. Dalam hidup ini selalu ada aturan dan peraturan. Demikian juga di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan itu juga ada aturan dan peraturannya. Dan kalau kita mau menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, maka kita harus ikut aturan Tuhan. Kita harus ikut peraturan yang ada. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara ada banyak aturan. Salah satunya adalah Bapak Ibu Saudara jangan menyembah ilah lain. Waktu itu mereka buat yang namanya lembu emas. Pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai, gak turun-turun, gak sabar orang-orang ini. Lalu mereka menyuruh Harun untuk membuat patung pahatan itu. Patung lembu emas. Anting-anting semuanya dikumpulkan. Sehingga mereka buat lembu emas dan disembah. Nah, coba lihat ini Bapak Ibu Saudara. Keluaran 32 ayat 7, 9 dan 25 saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Karena mereka membuat lembu emas itu. Mereka menyembah ilah lain selain Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sampai kepada tanah perjanjian, kita harus ikut aturan Tuhan. Kalau kita tidak ikut aturan akan ada hukuman. Akan ada penalti. Kalau misalnya kalau ke luar negeri gitu ya. Katanya di Singapura nggak boleh meludah. Seandainya meludah gitu ya. Oh, saya pernah kemana waktu itu, ke China atau apa gitu ya. Nah, karena biasa kalau di row kedua ini kan kita di Indonesia kita nggak pakai sabuk pengaman kan. Nah, cuman di situ di China itu kan harus pakai. Nah, kelupaan Bapak Ibu Saudara, sudah jalan gitu ya, kelupaan. Nah, tapi begitu kelupaan itu udah sadar, diingetin, oh iya belum pakai sabuk. Akhirnya pakai sabuk Bapak Ibu, udah pakai sabuk nih. Lalu di kanan kiri juga nggak ada polisi, itu kan biasanya tuh. Iman kita tuh, imannya itu muncul kalau ada orang ya, kalau nggak ada orang hilang imannya gitu kan. Nah, nggak ada. Tapi kilometer keberapa tiba-tiba mobil kita diberhentiin. Lalu ketika diberhentiin, didatengin nih sama petugasnya gitu kan. Dia pakai bahasa Chinese dan segala macam. Lalu ternyata dipikir ada apa? Ternyata dia berkata tadi row kedua tidak pakai seatbelt. Loh, kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Gak ada apa-apa, gak ada orang. Lalu loh, udah dipasang kan? Kan kita udah bilang, lah ini udah dipasang loh. Iya, tapi tadi enggak. Di kilometer keberapa enggak? Bisa tahu tuh. Canggih banget ya. Tuhan lebih canggih, di mana-mana Tuhan tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah kita disuruh turun. Lalu saya lupa waktu itu denda atau apa, atau ada hukumannya. Kalau di luar negeri di Australia kan poinnya dikurangin. Taruh handphone di sini aja, nggak ada polisinya. Lalu tiba-tiba dapat surat cinta. Kamu jam segini, tanggal segini, di tempat ini, kamu handphonemu ditaruh sini. Langsung poin untuk surat izin mengemudinya dikurangin 1. Selalu akan ada penaltinya, sama. Kalau kita dalam hidup ini, kita selalu melanggar peraturan Tuhan. Tuhan cari kekudusan. Kekudusan hidup, kekudusan hati. Tuhan cari, kalau engkau tidak kudus, kamu gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa sih kalau di hadapan manusia kagak tahu, gak ada yang tahu. Kita mau jatuh dalam dosa, kita mau hidup dalam dosa, jatuh sama hidup dalam dosa beda. Jatuh itu Anda tidak sengaja gitu ya, tiba-tiba Anda jatuh. Tapi kalau hidup Anda tahu itu dosa, tapi Anda tetap ada di dalam situ. Itu hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, manusia nggak tahu. Tapi jangan lupa Tuhan Maha tahu. CCTV-nya Tuhan itu jauh lebih canggih. Tuhan tuh nggak perlu ini langsung direct lihat hidupmu. Tanpa kekudusan kamu nggak bisa lihat Allah. Kamu bisa melayani Tuhan, tapi ada hitungannya sama Tuhan.
Ada hitungannya semua sama Tuhan. Karena itu kita jangan macam-macam dengan yang namanya kekudusan. Hari itu kekudusan hatinya bangsa Israel ternyata hatinya menyimpang kepada ilah lain. Dia gak sabaran. Musa gak datang-datang. Gak sabar. Apa yang dilakukan? Cari ilah lain. Ada berapa banyak orang Kristen karena tidak sabar. Disitulah kejatuhannya. Sabar. Bapak ibu saudara, sabar. Ikuti aturan yang ada. Taat. Ketaatan. Sekalipun tidak mudah. Taat. Bapak ibu saudara, tapi ajaibnya Tuhan ini loh. Namanya dosa. Sekalipun ditutup-tutupi, dia akan tercium juga. Firman Tuhan bilang kayak gini. Tidak ada pelita. Pelita itu ditaruh di bawah gantang. Pelita itu ditaruh di atas kaki Dian. Garam dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengan kata lain apa? Tidak ada dosa dalam hidupmu yang gak akan dibongkar sama Tuhan. Tuhan akan membongkarnya. Kenapa? Karena dia mengasihimu dan mengasihi umat Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Kekudusan hati, kekudusan hidup. Hanya bukan tidak ada ilah yang lain, hanya Tuhan saja. Nah itu Tuhan mau berperkara. Ikuti aturan main. Ketika kita dalam rumah Tuhan, ikuti aturan main. Apa sih yang Tuhan mau? Ini loh aturan mainnya di dalam Alkitab ini. Ini semua aturan main di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan aturan mainnya ini. Dan kalau kita melakukan ini, kita yang akan menikmati buahnya. Kita yang akan menikmati hasil dan kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kalau kita tidak sesuai aturan, pernah juga ya, di mana ya, mobilnya tiba-tiba waktu itu parkirnya sembarangan. Sudah tahu nih ada tandanya ini nggak boleh parkir di sini gitu kan. Tapi ini bukan di Indo ya. Tapi tetap parkir di situ ada jamnya kan. Bacanya itu agak ribet sih. Kalau kita nggak detail kita bisa salah. Ternyata nggak boleh gitu ya. Nggak usah pakai didatengin. Langsung dapat surat. Dan yaitu poinnya bisa dipotong. Kita mau ikut aturannya Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang keempat yang terakhir. Kenapa proses padang gurun diizinkan Tuhan terjadi? Yang keempat, Bilangan 32 ayat 13. Firman bilang begini, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Harusnya 40 hari menjadi 40 tahun. Yang keempat, kemenangan proses padang gurun ini bergantung kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Yang Tuhan mau ubah itu bukan situasi dan kondisi ataupun masalah kita. Yang Tuhan mau ubah itu adalah diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita berdoa masalah kita tetap ada. Tapi sesungguhnya masalah itu tidak Tuhan ubah. Tapi yang Tuhan ubah itu adalah diri Anda dan saya. Karena itu jangan sampai nunggu 40 tahun itu terjadi dalam hidupmu. Semakin cepat kita berubah, semakin cepat proses Tuhan itu. Semakin cepat kita keluar dari proses padang gurun setiap hidup kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.